U23 kan bisa enggak? Nah, gimana tuh kira-kira? Materinya Materinya ya kan udah ada ancaman bahwa pemain-pemain yang ada di Eropa atau di luar negeri belum tentu bisa berangkat memperkuat tim. tapi kan STI udah terucap kan bahwa targetnya adalah 8 besar. Bahkan sebetulnya Dengan syarat loh. iya sebetulnya dia Dengan syarat berani semua bilang yang dia 4 mau besar ada. loh. Dia berani bilang 4 besar loh sebetulnya. Oh, dia udah janji 4 besar? Iya, dalam pembicaraan dengan Exco ya, dengan ketua umum sempat bilang 4 besar gitu loh. Walaupun akhirnya ditetapkan oleh ketua umum 8 besar aja gitu loh. Tapi kan sekarang naga-naganya dia pakai apa namanya? Catatan kaki kan dengan syarat gitu kan. Yang Ada syaratnya. Yang pemain-pemain yang saat ini di luar negeri harus tampil. Sementara persoalan adalah itu bukan FIFA Matchday, bukan agenda FIFA, sorry. Bukan agenda FIFA dan apakah klub-klub mau melepas nggak? Karena kemarin kan LIB juga sudah mengumumkan kalau mereka menunda kompetisi demi itu, ini akan terjadi kerugian atau jadwal yang berantakan gitu loh. Tapi kalau lihat peta kekuatannya, ya. Kalau peta di grup kekuatan A kan tuh ada gampang Qatar, Jordan, Qatar Australia. tuan rumah, Jordania yang sekarang juga menggeliat kan begitu. Lalu ada Australia ya bukan grup yang gampang jelas. Tapi Vietnam pernah sampai final loh. U23 ya, U23. Finalis. Finalis. 2018 ya. Pak Hang Seo. Ya. Tapi ini bukan Parang Seo ya. Jadi timnya Parang Seo apa STI nih? Apa? Lebih suka Parang Seo apa? Enggak, kalau saya nggak pada posisi suka apa nggak suka. Ngapain analisa bola pakai suka nggak suka ya? Nggak seru lah. Ini orang syaratnya sebetulnya kan lucunya begini. Ketika dia mensyaratkan bahwa harus ada itu, artinya kan sebetulnya senjata STY benar-benar soal naturalisasi. Jadi ketika dia bilang oke, targetnya 8 besar gitu misalnya, asal syaratnya yang di luar negeri bisa main. Berarti benar-benar senjata STY itu naturalisasi sama tinggi badan. Ingat kan tinggi badan? Ya tinggi badan dia minta emang. Enggak yang Elkan Bagot itu jadi striker. Jadi buat saya sih tatanan itu. Nah, hal lainnya adalah berarti dia agak menurut saya sih mengecilkan kualitas pemain domestik, pemain lokal. Padahal apakah tugas seorang pelatih tim nasional harus memaksimalkan pemain domestik? Nggak jelas. Tapi dengan ngomong begitu, dia lolos 8 besar target asal pakai syarat. Buat saya itu artinya apa? Dia mengistimewakan naturalisasi, senjata dia andalan dia adalah naturalisasi. Kalau saya tambahin tadi tuh pakai plus tinggi badan karena memang kebukti kan untuk jadi striker. Tapi di sisi lain artinya kalimat itu juga menunjukkan adalah rasa kurang percaya dia pada kemampuan pemain domestik. Tahun 88 kan Jack Charlton kan dapat timnas Irlandia tuh. Lalu Irlandia pertama kali lolos 88 Euro dong. Ya, Euro 88. Ya. Pertama kalinya kan Irlandia tampil bagus, ngalahin Inggris, ngalahin Italia, lalu lolos babak kedua kan. Itu kan program pertama dia 2 tahun sebelumnya mengumpulkan pemain keturunan Irlandia dimanapun, ya di Inggris ya, di UK lah terutama. Kan cara yang sama nih dipakai sebetulnya. Ngeliatnya gimana? Iya, naturalisasi sebagai sebuah strategi shortcut ya nggak apa-apa. Kan nanti ukurannya kan mereka berhak karena ada darah. Ya kita nggak memperdebatkan soal itu. Karena ujung-ujungnya siapapun kan boleh memperkuat timnas Indonesia sepanjang memenuhi aspek kualitas dong. Bahwa dia ada darah apa oke kan. Administrasinya terpenuhi. Tetapi aspek kualitasnya terpenuhi nggak? Berarti kan urusan pelatih. Nah ini sebetulnya. Sekarang STY minta mau cari lagi striker karena segala macam. Jadi pelatih tim nasional itu apa gitu loh pertanyaannya. Kan itu perdebatan sepak bolanya. Tapi Bung Toel Diskusi sepak bolanya itu. Bung Toel lihatnya dengan hadirnya para pemain naturalisasi itu, apakah target 8 besar itu cukup realistis? Target 8 besar itu cukup realistis, harus dong. Harus 8 besar menurut saya sih, harus berani. Gitu. Tapi apakah ada, maksudnya gini loh, target 8 besar kan sudah dicanangkan, nggak bisa dong dikoreksi lagi, kan. Ya. Sekarang dia harus siap mau dengan naturalisasi ataupun tidak dengan naturalisasi gitu loh. Ada atau tidak pemain itu harus siap dong dia. Karena tugas dia sebagai pelatih tim nasional kan juga harus memaksimalkan kualitas pemain domestik. Ada siapa? Misalnya di belakang Rizky Ridho, Ferrari, Rio Fahmi, Bagas Kava, misalnya. Lalu gelandang Beckham Putra,
kan begitu. Ya, Ada itu siapa U23 lagi depan semua kan. Sananta. Nah, Sananta ya kan? bisa di depan. Iya, Fajar Hoki. Fatur Rahman, Hoki Caraka gitu. Jadi seakan-akan pemain-pemain itu nggak dilirik, nggak disebutkan, nggak dianggap. Dia hanya menyebut itu tadi aja. Rafael Strijk, Ivar Jenner, Pratama, Marcelino kan, Elkan Bagot, Justin Abner. Dia hanya menyebut 6 Ya pemain bahkan itu. kalau diperhatiin kan ketika Australia ngabisin semua pergantian pemain. Indonesia kan enggak. Pemain yang liga Ini kita tuh makanya Piala Asia Piala Asia kemarin. Ya maksudnya kan kepercayaan itu mungkin dari situ juga kan bisa kelihatan. Piala Asia kemarin kan 26 bawa pemain. Ya. Saya lihat, saya catat 17 yang dia mainkan pemain. Jadi ada Sepanjang turnamen. sepanjang turnamen. Ada 9 yang jadi turis lah. Dari 17 itu, kan begini dalam teori sepak bola. Sepak bola itu bukan 11 lawan 11 kan. Kalau pergantiannya 5 berarti 16 lawan 16. Karena pergantian itu dianggap sebagai bagian dari taktikal. Kemarin di Piala Asia menurut saya pergantiannya nggak mengubah situasi. Ya. Mau Witan masuk, mau ini masuk, nggak ada sama sekali perubahan. Jadi secara taktikal, kalau kita mau analisis, harusnya sih orang bola yang ngomong ya. Pelatih bola gitu yang ngomong. Cuma kan pelatih bola-bola kita kan takut diserang lokal pret gitu kan. Jadi nggak ada yang ngomong kan. Tapi saya mau, karena udah terlanjur apa Sup tadi dibilang STY hater ya. Kata hater iya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa pergantian pemain itu tidak mengubah situasi pertandingan. Pergantian pemain yang dilakukan oleh STY termasuk Elkan Bagot karena alasannya apa itu? Tinggi badan. Tinggi badan udah kayak pelatih Tarkam zaman dulu Dulu zaman ya kalau zaman dulu saya main Tarkam atau Krep main Tarkam adalah pasti Ada, pelatih ya. yang ngomong Pemain, gitu. iya. Yang tinggi ditaruh di depan kasih umpan lambung katanya. Kan terlalu sederhana gitu loh. Itu mungkin persis sama kayak kebanyakan komentator kita bilang memanfaatkan tinggi badan, pentingnya sama.